obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, falling back to you. Hei, kamu pikir saya nggak bisa lihat? Hah? Angkat tangan kamu! Nggak usah senyum-senyum, goblok. Ini cakulnya. Kayaknya gue tahu siapa pelakunya. Siapa coba? Oke, sekarang lihat ini ya. Sekarang ini punya siapa? Punya kita yang bocapon. Bener, itu punya lo berdua. Seperti inilah kasus ini berjalan. Kamu gak maksud gue? Enggak, gue ngerti. Jangan-jangan mayat bubur itu bukan mayat abangnya Yuda, itu Genta gak sih? 100 buat lo. Genta ngilang 8 hari yang lalu kan? Dan di surat itu disebutkan mayat itu dikubur seminggu yang lalu. Hasil otopsi menyebutkan mayat bubur dan mayat yang ditemukan di rumah itu cocok. Artinya mereka saudara. Mayat itu seperti Clay ini. Kuat dugaan gue Genta sama Yuda itu punya hubungan darah. Ya mungkin aja mereka gak satu ayah, tapi bisa jadi mereka satu ibu kan? Diperkuat sama statement mantan ART-nya kalau emaknya Yuda itu doyan kawin. Yang benar, cuman menghina. Kalian kira saya nggak tahu kalau sebelum ini kalian sering main tangan sama anak saya? Perlu saya lampirkan bukti? Masih bagus ke teleponnya. Ini juga ada sejumlah uang. Terimalah. Terima kasih atas jasa sewanya. Kamu, edit dan upload ulang video itu di grup anak-anak kampus yang lain, biar semua orang tahu kelakuan mereka. Mau saya tendang lagi kayak terus kalian. Awas ya kalau kalian berani nyenggol dan sentuh anak saya lagi, saya bakalan lebih kejam daripada ini. Saya nggak peduli siapa ortu kalian. Paham? Apa? Teflon mau teflon. Mama tahu, pasti susah menerima kedatangan Mama kembali di hidup kamu ya. Setelah sekian lama saya pergi. Siapa sayang? Dari Vanilla mah. Sentuhan cinta, mana-mana, tanda asmara, tercombo-combo, bisa-bisanya merayu-rayu, terbuai janji-janji manismu yang palsu. Dari keluarga yang gak benar. Bapaknya nikah lagi sama janda gampang. Sama anaknya pergi mengontai dan mencari laki-laki lain. Asal kamu tahu ya, Kiara itu putri saya. Jadi, minta duit. Ternyata duitnya gajinya habis. Nanti malam baru DM mama. Katanya mobile bankingnya lagi ada kendala, yang nggak ada pegangan. Jadi lantak habis gajian kan? Ya udah nih. Coba bayangin itu anaknya. Sepertinya dia kedinginan. Ayo beli martabak dulu yuk. Lah, jaket gua. Balikin jaket gua. Diam atau saya pecat kamu. Pecat? Gua aja kagak kerja. Udah balikin aja jaketnya, aku emang lemah. Anda menyakiti dia. Bodoh amat. Lu CEO kan? Ya sana suruh bodyguard beliin jaket buat dia. Jere konglong, rajulannya wong melarat. Didiamin makin ya nih setan. Apa? Tadi lo ngomongin kita apa? Problematik. Batal sini gue kali ini. Ribut. Kenapa? Nggak nyenggol kami nggak rame ya Besta? Ikat lo jambul. Kids flat aja lagi hama. Lo tau hama kan? Hama adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu dan membahayakan kehidupan makhluk hidup lain. Sama kayak kalian. Dan lo kan kemarin viral gara-gara video aib lo sama SMA itu kesebar kan? Sok-sokan jadi sukarelawan korban tsunami Bona-Bona. Padahal lo suka nindas orang. Gue? Menindas orang? Wow, ternyata lo kepo banget ya sama hidup gue. Gak nyangka ternyata gue sebersinar itu ya sampai terkenal ke antero negeri. Tentu saja gue emang se-worth it itu untuk dikepoin. Karena gue adalah cewek yang serba bisa. Ngelap bisa, joget-joget bisa, jadi cantik bisa. Bahkan cari masalah
Hah? Apa? Alergi fakta ya? Sini gue batin alerginya. Pakai racun anti pelakor. Bilangin aja viralin biar gue makin famous. Lihat nih guys, kayak gini loh kelakuan asli idola kalian tuh. Lihat banget sama video dia viral itu. Bentuk terdahsyat 2025. Salah orang sih lu kata gue. Kau kira dia cuma yang membawa situ. Kamu tahu ya? Semua dia. Aku jadi bintang tapi pernah dibenci karena terlalu terang. Special request dari Kirsat and the Gang Pelakor yang hatinya berbau busuk seperti bakar dan gue makin gak-gak. What the? Itu spesial banget ya. Lexa nggak salah, biar gue yang bongkar trik busuk lo. Racun itu bukan di galonnya, tapi di pompanya, Van. Gue udah cari tahu langsung dari Pak Kantin. Dia yang ngasih kerjaan ke Lexa, karena Lexa butuh uang buat bayar tagihan asrama secepatnya. Pompa itu jelas-jelas sudah dimodifikasi. Lo bongkar pompanya dan taruh racun atau obat atau apalah itu di dekat saluran airnya. Lo pakai teknik pre-release kan buat rencana busuk lo ini. Makanya efeknya beda-beda ke setiap anak. Yang minum pertama dapat konsentrasi racun paling tinggi. Makanya Hatsuki sama Chika sampai selemes itu. Tapi yang minum belakangan, racunnya sudah menyebar tipis. Bahkan ada yang gak ngaruh sama sekali. Dan satu lagi, Lexa gak pernah buka segel galonnya sendiri. Sebenarnya gue malu akuin ini, tapi dia terselamatkan karena selalu malas dalam hal apapun. Biasanya dia cuma taruh galon utuh, terus langsung pasangin pompa di atasnya. Yang buka segel itu justru Pak Kantin. Gue lihat sendiri tadi pagi, dia ngomel-ngomel sambil buka segelnya di depan mata kepala gue. Gimana? Teori gue bisa disangkal nggak, Rin? Gue siap jadi saksi dengan data dan fakta kalau temen gue sampai disalahin. Dia nganter galon yang masih disil utuh. Lo memanfaatkan keadaan karena kantin gak ada kamera CCTV. Makanya lo sengaja pasang kamera tersembunyi dan seakan-akan jadi pahlawan asrama karena sudah menangkap pelaku yang menebar racun. Lo terlalu bernafsu buat dia kelihatan bersalah, sampai pedang itu malah berbalik ke lo. Gue akui lo emang pinter, lo emang bisa bohongin banyak orang, Rin. Tapi enggak sama gue. Balas dendam itu gak menyelesaikan masalah, Rin. Lo mungkin menang sesaat, tapi luka batin lo gak akan pernah sembuh. Lo gak akan pernah tumbuh. Lo akan terus-menerus terbayang-bayang sama pencapaiannya Lexa. Lo akan terus iri dan dengki karena Lexa selalu ada di atas lo. Kalau lo mau sembuh, lo harus memutus ikatan emosional lo di masa lalu. Lo punya hak untuk gak lupain kejadian itu, tapi lo harus memilih buat gak menjadikan kebencian lo itu sebagai pusat hidup lo. Itu racun buat diri lo. Gue tahu kalau dendam itu gak baik, tapi sakit dibalas maaf itu gak adil. Bener, dunia memang gak adil. Itu sebabnya Tuhan menciptakan hari akhir untuk mengadili umatnya. Jawaban terbaiknya bukan memilih antara dendam atau maaf, Rin. Lo boleh gak maafin Lexa, itu hak kok. Itu respon manusiawi setiap korban. Lo mau marah sama Lexa sampai lo jadi nenek-nenek juga gak apa-apa. Tapi lo harus memilih keputusan yang sekiranya gak membuat lo kalau ini makin parah. Semakin lo iri sama dia, semakin lo kepo sama hidup dia. Lo gak makin bahagia, justru lo makin sakit. Kalau lo bisa abaikan satu hal itu, bisa jadi suatu hari nanti lo bisa lebih sukses tanpa harus jadi monster kayak Lexa yang dulu. Waduh. Aman sayang. Canda sayang. Gak apa-apa sayang. Sayang. Pelakor. Jadi saya bisa kan masuk ke dalam?
Bisa kok, bisa. Bisa gue usir maksudnya, pindah kau. Awas ya gue lihat balik lagi. Utangkan ginjalmu. Semoga apa yang Kia cita-citakan bisa tercapai ya. Kira-kira potong kuenya pakai katana. Iya, sabar ya. Sakit gak sih, Ceng? Bukannya sabar malah teriak-teriak. Buset, karyawannya kayak preman. Kenapa gak mangkal di pasar aja, Mbak? Nih, ambil sendiri gak usah manja. Nanti kalau udah selesai gelasnya juga lo cuci sendiri. Loh, ini daun mintnya mana, Mbak? Kan saya pesennya pakai daun mint. Kalau kerja tuh yang bener dong. Oh iya, lupa. Nih, puas Ya Allah, kau. aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Kasus ini dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan pada akhirnya yang jatuh ya cuma dia. Emang sudah seharusnya. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Y que esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tú quieras. Senang ya hatiku, Kiat lagi sekarang. Bapaknya nikah lagi sama janda gatal dan nyokapnya pergi melompat mencari laki-laki lain. Jangan samain kita sama geng jaket ini. Kita beda sampai ke tulang-tulang nanti. Hello, buat apa mencuri sempak lo? Kalau mau ya kok air mancur di samping tangga. Terus Tukang parkir lo. Lo pasti kangen kan lama gak ketemu gue. najis. Tai mau tai. Rawonku. Dari semua jenis makanan estetik ini aku malah pilih rawon. Lu tahu aku bener. Rawon kesayanganku. Gagal. Kan katanya mau yang langka. Tapi nggak gitu. Cewek gue mah gak ada duanya. Dia itu Kia goblok. Kak, ambil aja kak gelasnya, aku takut. Tompel lo gue gelasin ya. Ih, bucin terus. Sana ke hotel. Hus, nonton seminar tentang larangan berpacaran. Ih, kotor banget pikirannya. Astagfirullahaladzim, ukti. Dan bisanya cuma marah-marah. Oh iya, lupa. Nih. Jujur aja ya, gue cemburu ya tuh sama Jo. Gue suka sama Jo. Hai kakak jenglot, happy birthday ya. Semoga pendek umurnya. Anak-anak, tahu kan sekarang jam berapa? Itu artinya sebentar lagi kita sahur. Sahur. Tutup deh. Jangan bikin gue emosi ya. Wah, ini konsepnya putra dan putri monyet ya. Oh my god, ini jengloti. Idul Adhanya masih besok kok. Tapi kalau maunya sekarang dia nggak apa-apa sih. Gue ikhlas suruh
Kelojotan. Gue Cina, gue Arab, Gua Manado, gue Jawa, gue Minang. gua Betawi. Gua raser, mau gua acak-acak loh. Gue udah frustasi cuy. Bingung gue mau pakai cara apa lagi buat nembak dia. Pasti ujung-ujungnya gue ditolak. Yang lain tuh udah pada nikah. Loh lihat, dia malah sibuk main sama cebong-cebong anjir. Bagi tips kek, lo kan udah ahli. Kayaknya lo harus ada diri man. Ayo istighfar, bentar lagi 200. Halo pak. Ajar nih bocah. Abang bekanya telat sih. Mungkin dia gak mau pacaran, maunya langsung nikah. Biar nanti bedanya dikit sama anak gue. Enggak. Nanti kalau anak kita lahir, jangan sampai main sama anak kayak dia sama anaknya Yukot yang pasti anaknya mereka belingsatan kayak setan. Iya juga ya. Tapi kasihan tahu masa dari janin udah di blacklist. Jangan bawa-bawa gue please. Gue AFK loh nanti. Makanya cepetan nikah ya Ge. Jangan game mulu. Tante, kok tante perutnya besar? Tante lagi sakit ya? Pasti tante kebanyakan makan coklat. Soalnya kata Mami, kalau kebanyakan makan coklat, nanti perutnya rusak tante. Jangan makan coklat lagi ya. Tante nggak sakit sayang, tapi tante lagi hamil. Hamil? Hamil itu apa? Aduh, gimana ya jelasinnya? Hamil itu adalah peristiwa yang diakibatkan dari kegiatan coblos-mencoblos, Cil. Anjir, frontal banget bahasa lo. Kalau gak gitu, cebong-cebongnya si Juna nanya mulu, woy. Kalau gue jawab kayak gitu kan mereka udah gak bisa nanya. Kok aja takut ya? Bukan sayang, jangan didengerin ya. Tante gak sakit kok. Gimana tante bisa hamil? Soalnya tante suka berduaan sama Om. Wah gawat, Mami sama Didi sering mesra-mesraan tante. Iya tante, di ruang tamu, di sofa, di kamar. Didi gak tahu tempat. Tante gak mau Mami hamil. Kayaknya gue salah jelasin deh. Kok kalian biarin sih? Emang kalian mau mami kalian hamil? Enggak mau Om. Anak pintar. Kalau gitu lain kali, kalau kalian lihat Dedi sama Momi lagi mesra-mesraan, kalian pisah aja, Cak. Nah, iya bener tuh. Apalagi Dedi kalian. Pasti dia nyosor-nyosor terus. Kasihan Momi. Nanti Momi kalian bisa tepar. Mampus lo, Jun. Besok gue libur. Kita ajak anak-anak jalan mau nggak? Boleh. Gimana kalau kita ke kebun binatang? Atau belanja bulanan aja? Serah dia mau ikut. Yang, please dong. Ya. Tapi anak-anak udah tidur loh, Yang. Kenapa sih, sayang? Jadi kira kami sudah tidur? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Hari ini kami bakal tidur di sini. Nah, sayang, kau bisa dipenjara loh, nak. Dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi yang di penjara. Soalnya Didi udah jahat sama Mami. Bukan kejahatan.
yang hamil kalau kayak gitu. Iya, Didi aja yang hamil. Aja gak mau Mami hamil. Aja gak mau punya adek. Aja juga gak mau. Kasihan Mami. Didi gak sayang sama Mami. Suka-suka Dedi dong. Emang Dedi minta pendapat kalian? Kenapa yang ngajarin ngomong kayak gitu? Mami sama Dedi gak pernah lo ngajarin kalian ngomong kayak gitu. Om Yuka. Katanya Om Yuka Didi sering nyosor-nyosor sama Mami. Kalau sering mesra-mesraan nanti Mami bisa tembak Didi. Emang Didi mau perutnya Mami rusak terus meledak kayak Tante Mona? Ayo goyang dayung. Goyang dayung. Right now, screaming at my lungs out for you. Not afraid of Datang ke tempat yang saya share. Sepertinya Kiara disembunyikan di tempat itu, di depan gudang pupuk milik keluarga kita. Gudang pupuk milik keluarganya Yudai. Saya datang agak telat, ada masalah kecil di jalan. Cari dia malam ini juga. Terserah mau kau cincang dia hidup atau kau buat dia mati sekarat. Yang ku mau sebelum tengah malam, Kiara sudah ketemu. Gue gak suka lo bahagia, Lex. Gue benci liat lo sama Serkong. Bahaya ini kalau nggak digandeng sebet nyusuk di aja. jatuh cinta, diam-diam. Kau pun juga cinta, kita berdua Gue liat orang putih. Oh, baru nyampe? Nih. Oh, makasih. Soalnya kalau ada berdusta, bahagia, terasa sempurna. Kita berdua Kak, beneran kalau aku lagi ngomong. Kak, Iya, udah terang. belum, jangan di atas. Kalau banget sih yang ini mas langsung pas dulu kak. Nah, atas juga. This is a drama. The drama. Gimana kalau kejadiannya dibalik? Ya apa? Oh, makasih my baby landak kesayanganku. Gue janji, gue gak bakal ngumpul lagi. Selain itu, gue juga bakal jaga jarak 100 meter dari cowok-cowok lain. Semuanya. Kecuali sama bias gue. Soalnya kalau ada Ajaib banget. Langsung diem nggak jadi bahas Jaehyun. No, 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 no. Just like the wind. Astagfirullahaladzim. Lapor komandan. Terdakwa teror bom meninggal di kamar mandi. Tahu nggak, sempak keramat yang selama ini gue jaga seperti anak sendiri gosong kemarin. Gosong, jadi keripik. masih sempet-sempetnya mikirin tuh sempak. Ikhlasin aja kenapa Lex? Excuse me, coba bayangin itu anak lo. Terus lo nggak sempet selamatin dia dan dia gosong jadi keripik. Sedih nggak lo?
Terus tiba-tiba ada orang dengan santainya bilang suruh ikhlasin. Tapi itu sempak bukan anak. Ya beda. Itu udah mati ya, Ge. Lama-lama gue seret, gue cuci ya otak lo. Ya sama aja, lo gak bakal ngerti, Mon. Karena gue menyayangi sempak itu seperti anak gue sendiri. Iya, aku ngerti kok, baby. Kamu tuh emang paling dewasa deh, nggak kayak cowok-cowok yang lain. Cocok banget sama aku. Ganjen, tunangan orang itu. Tolong tenangin Sese gatal lo. Ya kalau nanti lo nyusahin. Palingan lo ikut cuma mau caper doang ke Junet kan, mumpung kagak ada kiot. Trik klasik pelakor. Suka-suka kita dong mau pakai apa? Cerewet banget, udah kayak sama kita aja. Lihat tuh temen lo pakai helm udah kayak Power Ranger. Hah? Munafik, pengikut Dajjal lo. Hah? Jaga ya congor lo. Iya, ampun takut banget dibentak boneka Annabelle, boneka Santa. Turunkan apa, woy? Apa yang mau diturunin? Turunkan harga cabai kali ya. Si ibu mah kagak tahu kita demo tentang apa, Cok. Tolong ya ibu-ibu, diam dulu. Ini isu serius. Kita lagi nuntut kejelasan nyawa mahasiswa yang... Ya ampun, ada yang mati. Astaga, kok gak bilang dari tadi, nak? Bentar dulu, nak, bentar. Dengerin ya. Teman-teman, sekali lagi jangan ada yang... Harusnya kayak cowok-cowok pinter gitu. Ah, cemen, tetep aja Kak Juna yang paling ganteng dari semua cowok yang ada di sini. Mau ngadu kok adu pacar orang ya, Jeng. Kalau saya sih malu. Kenyataan kok, kalau emang fakta ya dilarang tersinggung. Kau pikir ibu nggak malas ketemu sama kalian? Bu, males banget. Malesnya sampai sebumi. Tolong bersikap baik di sini ya, ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, durhaka kali anak ini. Emang siapa kau minta dihormati? Anak presiden. Iya bener tuh, Jeng. Mana gatel banget lagi sama Bang Junjun. Lakornya tuh ngelakor banget ibu-ibu. Oh, oke, fine. Terserah kalian deh. Terima kasih ya ibu-ibu. Nasihat kalian sangat autentik. Ayo guys, kita pergi aja. Bisa gila gue ngadepin mereka. Iya, ya udah pergi aja sana. Dasar pelakor. Lapangkanlah kubur mereka, terangkanlah dengan cahayamu, dan tempatkanlah mereka di sisimu, di tempat terbaik di antara hamba-hamba yang Api aku mati. Berikanlah Kok ketenangan apiku bagi keluarga, mati? sahabat, Minta apinya ya, Kak. Kesian, gak usah terlalu dekat. Ambil api tanpa terlalu dekat kan bisa. Ih, tapi aku tuh suka panik kalau sendirian pas lilinnya mati. Apa? Panik kalau sendirian pas lilinnya mati? Buatkanlah kami untuk melanjutkan Babi ngepet lu. Kak Juna jangan gitu dong, jangan kasar sama aku. Aku itu cuma mau bantu suasana aja biar hangat. Diam, mending lo pulang aja atau minggir sana. Ini acara buat doain orang yang udah meninggal, bukan buat main-main. Ya Allah. Enak banget tuh duduk di situ. Gantian dong, Yat. Yat. Pura-pura dia. Oke, tes gue ternyata. Gila parah lo, skopat lo. Makanya jangan pura-pura tidur, gue bikin tidur beneran lo ya. Jangan pelit makanya, tau nggak? Kalau pelit itu kuburannya sempit. Orang gue udah nyewa lahan. Demi Allah, gue benci banget sama lo, Yat. Mau gantian sekarang atau gue goda bapak lo? Jangan, gue gak mau broken home, cowok. Parah banget ngancemnya, anjir. Silahkan duduk yang mulia. Nah gitu, kek. Biarin bokong imut gue rehat di situ. Nyamannya, pantesan lo betah di sini. Oh iya, lo masih jadi babu gue kan, ya? Beliin gorengan, Gi. Kan katanya mau yang langka. Ya tapi nggak gitu, aku tuh maunya yang lain. Sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen! Kalung ini, lo tahu nggak siapa yang punya kalung ini? Lex, tolongin dong Lex, aku nggak kuat lagi nih Lex, nggak bisa turun gue. Raindrop, drop top, smoking, no kicking up, hot dog, you fucking on the beach, shit, cooking up dope in the top pot, you came from nothing to something, nigga. I don't turn no. Kok mainnya gitu sih? Jangan, percaya deh sama Kia. Dia pasti gak bakal diam aja kok.
Bye.